Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sukma Anggraini, NIM 18310, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Pasir Pengarayan. Baiklah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas untuk memenuhi UTS, yaitu tentang kesimpulan materi pendidikan Pancasila dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. Baiklah, di sini yang pertama yaitu judulnya yaitu tentang pengantar pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Berdasarnya lahirnya ketentuan pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri, dan mata kuliah pendidikan Pancasila dapat lebih fokus membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bahasa Indonesia dan dapat membentuk ruh jati diri mahasiswa. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Di sini nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sebagai contohnya yaitu yang pertama percaya kepada Tuhan dan toleran, yang kedua gotong royong, yang ketiga musyawarah, yang keempat solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Selanjutnya, prinsip bagaimana kita manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret. Itu dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak. Alasannya, jelas bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Konsekuensinya, pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu dengan menempatkan posisi pemerintah sebagai mediator untuk menjembatani keseimbangan. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila yang pertama yaitu untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan memoral. Yang kedua, agar manusia tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus pembeda antara satu bangsa dan bangsa lain. Yang ketiga yaitu tempat penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Selanjutnya, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman. Yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan mencintai produk dalam negeri. Kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam, yaitu kesadaran pentingnya penegakan hukum dan kesadaran penanaman jiwa ideologi Pancasila. Selanjutnya, pertemuan ketiga yaitu sumber historis sosiologis politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, historis. Presiden Soekarno pernah berkata, "Jangan sekali-sekali meninggal sejarah," yang maknanya bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dan lebih bijaksana di masa yang akan datang. Istilah historis yang sudah menjadi pendapat umum ialah sejarah merupakan guru kehidupan, yang implikasinya pengayaan materi pada pendidikan Pancasila ini. Yang kedua yaitu sosiologis. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia, yang mana dalamnya mengkaji antara lain yang pertama latar belakang dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, dan yang keempat perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Yang ketiga, yuridis. Indonesia adalah negara hukum. Salah satu cirinya yaitu Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum. Urgensi pendekatan yuridis yaitu dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektual. Yang keempat, politik.
Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Yang kelima, yaitu dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan yang dihadapi adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Pertemuan keempat yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila yang pertama. Adat istiadat, contohnya, pada sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, yaitu pengakuan adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua, kebudayaan, yaitu kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan profan. Yang ketiga, agama, sembahyang, yaitu sembahyang atau doa sebagai komunikasi kepada Tuhan, sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan. Sumber sosiologis Pancasila yaitu gotong royong, contohnya saling membantu antar tetangga atau bekerja sama untuk keperluan bersama. Yang kedua yaitu toleransi, ini biasanya dilakukan oleh umat beragama. Yang ketiga sumber politis Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila. Misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Yang pertama itu ada argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak pada posisinya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari ketentuannya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, pada hakikatnya, Pancasila merupakan filsafat dasar negara karena mengandung unsur-unsur yaitu filosofis berdirinya suatu negara, setiap produk hukum negara harus berdasarkan nilai Pancasila. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa penting karena mengidentikan Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama itu penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Yang kedua, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima yaitu pertemuan kelima, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Di sini pokok pembahasannya yaitu yang A yaitu konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang B, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang C, menggali sumber historis sosiologis politis tentang Pancasila Indonesia. Yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dan yang E yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila, di mana yaitu penyampaian usulan tentang dasar negara oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila, yaitu yang pertama itu Piagam Jakarta, yang kedua jatuhnya bom di kota Nagasaki dan Hiroshima, yang ketiga kekosongan kekuasaan, dan yang ketiga yaitu periode pengesahan Pancasila, yaitu tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pertemuan ke-6 yaitu Pancasila sebagai ideologi negara.
Yang pertama, konsep ideologi. Ya, ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan cita-cita. Sedangkan logos yang artinya yaitu ilmu, dan secara etimologis yaitu ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Di sini ada para tokoh dunia pada abad 18. Yang pertama yaitu Destraichi, kedua Georgi Larain, dan yang ketiga Marsifel. Dan yang tokoh Indonesianya ada Sastra Prateja, Surjanto, dan Mubiarto. Di sini Martin Seligger ideologi sebagai sistem kepercayaan. Menurutnya, ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Menurut Martin Seligger, ideologi yaitu sebagai sistem kepercayaan yang didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif. Ideologi fundamental yaitu meletakkan preskripsi moral pada posisi sentral yang didukung oleh beberapa unsur, yaitu pertama deskripsi, analisis, preskripsi, teknis, pelaksanaan, dan penolakan. Sedangkan ideologi operatif yaitu meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur-unsur pendukung yaitu deskripsi, analisis, preskripsi, moral, pelaksanaan, dan penolakan. Fungsi ideologi yang pertama yaitu sebagai struktur kognitif, yang kedua orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta tujuan dalam kehidupan, yang ketiga yaitu norma-norma yang menjadikan pedoman yang menjadi pegangan seseorang untuk melangkah dan bertindak. Dan yang keempat, yaitu kekuatan yang mampu menyemangati atau mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Yang kelima, yaitu ideologi dijadikan sebagai pendidikan bagi masyarakat untuk menghayati dan memahami serta menolak tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila ada 3. Yang pertama ada ateisme, yang kedua individualisme, yang ketiga kapitalisme. Dan yang terakhir yaitu pertemuan ke-7 yaitu argumen terhadap tatanan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang F yaitu rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Sini bagi mahasiswa yaitu ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara yaitu pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, identitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan. Baiklah, itulah kesimpulan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 untuk memenuhi nilai UTS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.